Shalom semua rekan-rekanku yang ada di rumah. Hari ini kita mau kembali menampilkan sekolah Alkitab Nusantara dengan kegiatannya sehari-hari. Dan pagi hari ini kita akan ngintip melihat kegiatan proses belajar mengajar yang lagi berlangsung. Kebetulan ada satu dosen yang mengajar hari ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kelas hari ini. Kita mengintip dulu. Yaitu sudah hidup dalam kasih karunia itu. Kutuk dosa itu sudah dipikul oleh Yesus. Shalom semua rekan-rekan yang ada di rumah. Kembali kita masuk lagi dalam channel Sekolah Alkitab Nusantara. Dan hari ini saya bersama dengan salah satu pengajar di Sekolah Alkitab Nusantara. Yang ini lagi ada di kelas. Ya, sudah selesai ngajar. Dan saya mau tanya-tanya dulu, ya. Buat hambanya Pastor Yori dari Manado, Sulawesi Utara, ya, dari Sulawesi Utara dan tinggalnya di Surabaya. Ya, jauh-jauh dari Surabaya datang mengajar di Muara Badak, Kalimantan Timur. Ya, kita mau tanya dulu pengalaman, dengar-dengarnya sih udah 4 kali, Pak, ya? Ya, 4 kali loh datang mengajar di Muara Badak. Dari 4 kali. Nah, pengalaman apa yang sudah didapat dari selama pertama dari awal hingga keempat ini? Ada suka dukanya pasti, ya. Kita mau tanya dari Pastor, ya, Yori, pengalaman-pengalaman yang apa yang didapat selama mengajar di Muara Badak? Ya, oke. Mana, Pak? Mungkin hampir sama dengan angkatan pertama, kedua, dan sampai sekarang. Gitu ya, pengalamannya karena setiap mengajar ketemu dengan orang-orang yang baru, terus orang-orang yang dengan berbeda pendidikan gitu, sehingga ya unik aja ketika mengajar mereka. Ada yang cepat tangkap, ada juga yang butuh waktu untuk diulang-ulang supaya mereka bisa memahami gitu. Tapi ya itu keunikannya gitu. Nikmati, ya, menikmati semua selama. Saya pasti menikmati. Kalau saya tidak nikmati, saya tidak datang yang Ya, keempat itu kali. Ya, 4 kali. Ya. Ada nggak murid-murid yang kadang, aduh ini kayaknya saya baru temukan yang model gini-gini. Ya. Kalau begitu ada ya yang kayaknya aduh, kita udah ngajar dia nggak perhatian, kita udah ngajar kadang-kadang dia masih ngobrol dengan temennya gitu. Tapi ya yang namanya sekolah Alkitab pasti dosennya harus sabar, pasti dosennya harus bisa menerima mereka. Apalagi kan ada beberapa yang memang tujuannya untuk pembentukan mental mereka di sini, sehingga ya memang harus seperti itu kita hadapi gitu. Sip. Nah, tidak masalah bagi Pak Yori walaupun ada murid yang diajar, aduh ada yang ngomong, ada yang nggak fokus, ya sebagai dosen memang ada hal-hal yang aduh gimana ya. Ya, tapi dengan karena rasa sayangnya dia mau mengajar dengan sepenuh hati. Dari 4 angkatan yang sudah dilalui kan, ya, udah pasti Pak Yori udah banyak melihat kan, ya, kehidupan di tempat ini. Ya. Ya, ada nggak kesan dan pesan yang disampaikan nanti buat rekan-rekan kita yang ada di rumah? Kalau kesan aja dulu ya. Ya. Kalau kesan sih ya saya sangat menikmati karena bertemu orang baru dan mereka nanti melayani di daerah-daerah, dan sampai saat ini saya masih terkoneksi dengan mereka, kita masih komunikasi. Jadi kesannya sih indah aja karena saya terlibat di dalam pekerjaan Tuhan karena mereka nanti akan diutus gitu ya.
Itu yang bagi saya istimewa banget karena saya terlibat gitu loh untuk menjadi alat Tuhan, mempersiapkan mereka menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mereka mengabdikan hidup mereka di pedalaman-pedalaman gitu. Kalau pesan ya, karena kita ini adalah murid Kristus, kita harus terus belajar gitu ya. Walaupun kita sudah belajar di sini, kita harus tetap belajar dimanapun kita berada. Kita tetap belajar mempertajam diri kita di hadapan Tuhan supaya ketika kita melayani, kita dapat banyak pengetahuan yang baru yang kita pelajari untuk kita ajarkan ke jemaat, kita ajarkan ke jiwa-jiwa yang baru yang kita layani. Itu aja sih pesannya, dan jaga kehidupan yang kehidupan yang baik, moral yang baik, karena sebagai hamba Tuhan ya kita harus jadi berkat. Kita harus punya nilai hidup di atas rata-rata dari orang yang kita layani gitu. Jangan orang yang kita layani justru lebih rohani daripada kita. Gitu. Itu pesannya. Terima kasih ya Pastor Yori udah memberikan kesan dan kesannya cukup luar biasa, menyenangkan. Di tempat ini bisa bertemu dengan orang-orang baru, bahkan bukan sekedar bertemu tapi masih terkoneksi ya, masih berhubungan. Kamu ada di mana? Ya, masih dalam pelayanan atau tidak? Terus ada pesan ya bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita sekolah, berarti kita adalah orang-orang yang dimana melayani Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan yang harus menjaga nilai ya, sebuah karakter kehidupan dengan terus menaikkan tensi kehidupan kita dengan apa? Serius dengan Tuhan, serius dengan Tuhan dan layani Dia dengan sepenuh hati. Nah, Pastor Yori sudah banyak hal yang dibagikan di tempat ini, dan udah hampir seminggu lebih mengajar untuk anak-anak sekolah. Ya, 10 hari Alkitab Nusantara. Dan saya menantang untuk yang ada di rumah, ada di luar dari sekolah ini, yang punya minat ya, yang punya minat dan punya hati untuk melayani Tuhan, mau dibentuk di tempat ini di sekolah Alkitab Nusantara. Kami membuka ya. Tahun depan kita buka angkatan yang ketiga kan. Dan ketiga di bulan Mei ya. Yang mau datang ya bisa nanti di kontak, ada nomor nanti ya yang akan dihubungi. Mulai hari ini bisa tanya-tanya ya, bagaimana sih kehidupan di sana, sekolah ini tujuannya apa, dosen-dosennya dari mana, bisa nanti ditanya di nomor nanti di bawah ini. Dan kami tunggu keputusan teman-teman untuk datang ke tempat ini. Mari kita sama-sama untuk mengerjakan satu visi misi yang daripada Tuhan, yaitu memenangkan kehidupan banyak orang untuk datang kepada Kristus ya. Puji nama Tuhan, Salam. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jori untuk waktu yang telah diluangkan buat kami, di mana telah mengizinkan kami, siswa Sekolah Alkitab Nusantara, bertemu dengan Bapak Pastor Yori. Dan banyak hal yang kami dapatkan dari pelajaran Pak Jori maupun pengalaman Pak Jori selama kami belajar bersama Pak Jori. Kami merasakan sangat diberkati melewati pembelajaran yang diberikan kepada kami selama kami mengikuti pelajaran penafsiran Alkitab dan juga pembelajaran tentang konseling. Kami merasa sangat diberkati karena menambah ilmu pengetahuan kami. Dan juga kami sebagai mahasiswa Sekolah Alkitab Nusantara bukan saja menerima pelajaran yang menarik, tetapi juga cara Pak Yori mengajar kami sehingga membuat kami betah untuk boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan biarlah kiranya setiap pelajaran maupun pengalaman yang kami dapatkan dari Pak Jori ini bisa tertanam baik dalam kehidupan kami dan bisa menjadi bekal dalam pelayanan kami selanjutnya. Semoga Pak Yori selalu sehat, panjang umur, diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan,
Biarlah selalu dipakai Tuhan menjadi seorang pengajar yang luar biasa dimanapun Pak Zohri berada. Jangan pernah bosan untuk datang mengajar kami lagi. Jangan pernah lupa dengan kami Sekolah Alkitab Nusantara. Dan juga jika Tuhan mengizinkan Pak Yori untuk dapat datang lagi mengajar kami, maka kami menunggu kedatangan Pak Yori untuk boleh datang mengajar kami. Itu saja yang menjadi pesan dan kesan saya. Dan Sebelum kami mengakhiri semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.